Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baiklah, untuk para teman-teman yang ingin belajar nahwu, khususnya bagi pemula, mungkin dari kami bisa membantu sedikit demi sedikit. Semoga teman-teman bisa cepat mempelajari nahwu, karena banyak sekali anak-anak santri itu yang mengatakan bahwasanya nahwu itu sulit. Nah, dengan adanya kata-kata yang seperti itu, maka dari kami mencoba untuk mengadakan konten bagaimana cara mempelajari nahwu secara mudah. Yang pertama kita masuk pada bab kalam. Yaitu kalam. Kalam itu apa? Kalam itu ada beberapa syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama, kalam itu harus berupa lafadz. Lafadz. Yang kedua, harus berbahasa Arab. Yang ketiga, tersusun. Dan yang keempat, berfaedah. Jadi manakala ada lafadz itu bisa dikatakan kalam, yaitu harus mempunyai kriteria 4. Yang pertama harus berupa lafadz, yang kedua harus berbahasa Arab, yang ketiga tersusun, dan yang keempat berfaedah. Oke, untuk memudahkan menghafalkan ini, maka kami menyusun lagu. Ini dari metode Al-Miftah. Silahkan saja ditulis lagunya. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafadz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Berfaedah itu juga memahamkan. Kang Bundan, mriki mawon Kang Bundan, nak pengen ngaos ngenten koncone. Iqra rapopo, Quran rapopo. Niki cara mempelajari kitab kuning nih. 1 berupa lafadz, nomor 2 berbahasa Arab, tersusun, berfaedah atau memahamkan. Bisa juga dikatakan mufid biasanya. Nah, langsung kita uraikan. Yang pertama, bisa dikatakan kalam itu harus berupa lafadz. Ada lafadznya, ini contohnya. Ini ada lafadznya. Alhamdulillah, ini lafadz. Bisa dimengerti bahwa ini lafadz. Ini lafadz alhamdulillah, ini lafadz Allah, ini namanya lafadz. Yang kedua harus berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Alhamdulillah itu bahasa Arab, lillah itu juga bahasa Arab. Syarat yang kedua. Jadi alhamdulillah bahasa Arab, lillah juga bahasa Arab. Yang ketiga itu tersusun. Tersusun itu bagaimana? Terdiri dari 2. 1 alhamdulillah, nomor 2 lillah.
Kalau ini tersusun ini namanya kalam. Tapi kalau sendiri-sendiri, alhamdulillah sendiri, Allah sendiri, itu bukan kalam, tapi kalimah. Alhamdulillah itu kalimah, lillah itu kalimah. Tapi kalau dijadikan satu, maka namanya kalam. Terus berfaedah. Berfaedah itu bagaimana? Orang yang kita terangkan tuh nggak tanya lagi, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu segala puji ya, ini tuh nggak ada pertanyaan yang seperti itu. Pokoknya bisa memahamkan. Orang diajak bicara itu bisa paham, itu namanya kalam. Sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Ini secuplik tentang kalam. Ada lagi lafadz Muhammadur Rasulullah. Bentar, gosok dulu pakai tisu. Iya Kang Bunda, nggih tisu nggih. Ngambil gosok kok. Nggih tisu. Langsung saja kita tulis Muhammadun Rasulullah. Ingat-ingat kalam itu harus berupa lafadz. Ada lafadznya. Ini juga berbahasa Arab. Tersusun tuh lebih dari 2 kalimah. 1, 2, 3. Atau 1, 2 itu juga tersusun namanya. Yang keempat memahamkan. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ini baru bisa dikatakan kalam. Kalau semua dibaca ini kalam. Tapi kalau satu-satu, Muhammadun 1, ini namanya kalimah. Rasulun 2, Rasulun saja ini kalimah. Allah saja namanya juga kalimah. Tapi kalau digandeng jadi 1, Muhammadur Rasulullah, ini namanya kalam. Kalam. Ingat ya, rukunnya kalam ada 4. Seperti lagu yang tadi. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafadz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Nah, ini kalam. Kalau satu-satu namanya kalimah, Muhammadun kalimah, Rasulun kalimah, Allah kalimah. Kalau dijadikan satu namanya kalam. Nah, sedangkan kalimah yang satu-satu ini yang kalimah. Benar. Kalimah. Ini baru. Yang tadi kalam, ini yang kalimah. Kalimah itu ada 3. Oke Pak Susan. Yang satu namanya kalimah isim. Nomor 2 kalimah fi'il. Yang ketiga kalimah huruf. Kalimah itu ada 3. Ada yang namanya kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Benda. Pokok benda berarti dia isim. Ini namanya isim karena ini benda. Papan tulis ini juga isim karena dia benda. Pokok semua benda itu namanya isim. Isim itu kata benda. Ingat-ingat, isim itu kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Kerja. Pokok bekerja itu namanya fi'il. Semua pekerjaan itu fi'il. Sampai-sampai kalau kita berkedip, kedip itu juga fi'il. Mata kita itu isim, kalau kedip itu fi'il. Isim itu benda, ini benda. Ini benda. Apa ini namanya? Pulpen ini benda. Tapi menulisnya itu karena dia pekerjaan itu namanya fi'il. Kalau huruf yang bagaimana? Huruf itu bukan benda, juga bukan kerja. Huruf itu bukan isim, bukan fi'il.
Kalau dia bukan benda dan bukan kerja, namanya huruf atau kalimah huruf. Jadi kalimah ada 3. 1 namanya kalimah isim, 2 namanya kalimah fi'il, yang ketiga namanya kalimah huruf. Nah, dihafalkan. Nomor 1 namanya kalimah isim, yang kedua namanya kalimah fi'il, yang ketiga namanya kalimah huruf. Kalau ketiganya ini dikumpulkan jadi satu, antara kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf dijadikan satu, itu namanya kalam. Kalam yang tadi. Kalam itu yang disusun tadi, yang 3 huruf. Muhammadun Rasulullah, itu namanya kalam. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafadz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Nah, Muhammadun Rasulullah namanya kalam. Kalau Muhammad saja, Muhammad namanya kalimah isim, Rasulun namanya kalimah isim, Allah juga kalimah isim. Saya kasih contoh. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja'a ini kalimah fi'il. Ja'a itu artinya datang. Datang itu pekerjaan. Ini namanya kalimah fi'il. Kalau Muhammadun, karena ini benda atau nama orang atau benda, itu masuknya pada isim. Nah, susunan ini ja'a Muhammadun ini namanya kalam. Kalau ja'a saja namanya kalimah fi'il. Ini kalimah fi'il. Muhammadun saja namanya kalimah isim. Oke. Mungkin sekian dulu. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan kita lanjut insyaallah besok. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak